pada hari ini, ayo kita terobos, kita bikin suatu breakthrough, kita jamah puncak jubah Yesus sehingga ada kuasa yang mengalir keluar dan menyembuhkan setiap kita. Shalom, apa kabar? Pasti sebagian dari kita mengatakan luar biasa. Tapi sebagian dari kita juga mengatakan, waduh Pak, kabar saya tidak baik. Saya sedang sakit, saya sedang tidak ada semangat, saya sedang letih, saya sedang lesu. Bagaimana nih Pak? Sebagaimana firman Tuhan di dalam Matius 11:28. Dikatakan demikian, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Orang-orang yang letih lesu, berbeban berat, sakit, apapun, tertekan, stres, Tuhan Yesus katakan, mari datang kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi apakah sesimpel itu? Kita sering merasa, Tuhan, aku sering datang kepadamu, tapi aku tidak bisa menerima kelegaan daripada Engkau Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sepertinya di dalam ketertekan ini, sepertinya kita merasa kita masih dekat dengan Tuhan. Tetapi ketahuilah, orang-orang yang merasa tertekan hidupnya, merasa stres, merasa berbeban berat, bahkan sakit, orang-orang demikian susah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Pada hari ini kita akan belajar di dalam satu kisah dalam Alkitab, di mana ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Kita akan baca firman-Nya di dalam Markus 5 ayatnya yang ke-25. Dikatakan demikian, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati dan berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Apa yang kita bisa pelajari dalam peristiwa ini? Ada seorang perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun lamanya. Kalau kita benar-benar renungkan, seorang perempuan yang mengalami pendarahan, jangankan 12 tahun, seminggu, bahkan sebulan saja sudah menyusahkan, sudah sangat-sangat menyakitkan. Bukan hanya sakit secara fisik, tetapi kalau pendarahan itu keluar terus, orang itu akan menjadi lesu, lemas, tidak punya tenaga, tidak punya semangat. Bahkan batinnya akan melemah. Dia tidak mempunyai gairah hidup lagi. Bayangkan, pendarahan 12 tahun dan dia sudah mencoba ke berbagai macam tabib dan seluruh hartanya sudah dihabiskan. Tapi penyakitnya tidak kunjung sembuh. Bahkan Alkitab mencatat malah penyakitnya itu memperburuk keadaannya. Tapi suatu ketika waktu dia mendengar Yesus Kristus, dia sudah mendengar bahwa Yesus Kristus Sang Penyembuh. Pada saat itu Yesus lewat. Sebagai seorang yang berpenyakit pendarahan itu tidak mudah. Kenapa? Karena pada saat itu orang-orang yang mengalami pendarahan itu orang-orang najis yang tidak boleh dekat dengan orang lain.
Tetapi apa yang dilakukan oleh perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini? Dia tidak peduli dengan keadaannya. Dia dengan sisa-sisa tenaganya, dengan kemampuan yang sangat tipis, dia berusaha menerobos kerumunan-kerumunan orang banyak. Dan dia menjamah jubah Tuhan Yesus. Sebab dia berpikiran, asalkan ku jamah saja jubah Yesus Kristus, maka aku akan sembuh. Dan benar, Alkitab mengatakan bahwa ada satu tenaga yang keluar dari Tuhan Yesus, sehingga tenaga itu kuasa itu menyembuhkan perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, melalui peristiwa ini kita mau belajar bahwa kita yang tertekan, kita yang hidupnya sudah tidak ada bisa berbuat apa-apa lagi, stres yang begitu demikian berat menghimpit kita, bahkan sakit penyakit yang menggerogoti kita. Kadang-kadang kita sudah tidak punya tenaga lagi untuk datang kepada Tuhan Yesus. Pada hari ini, ayo kita terobos, kita bikin suatu breakthrough, kita jamah puncak jubah Yesus, sehingga ada kuasa yang mengalir keluar dan menyembuhkan setiap kita. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, peristiwa ini pernah saya alami. Pada tahun 2013 saya mengalami penyakit yang gak tahu saya yang namanya apa, tapi saya merasa saya tertekan. Saya tidak bisa lagi berada dalam suatu ruangan yang tertutup. Saya akan pasti merasa gelisah dan hatiku merasa tidak enak. Saya tidak tahu penyebabnya. Saya tidak bisa lagi menghadapi malam hari karena saya melangit ketakutan yang amat sangat. Saya tidak bisa berada dalam ruangan yang tertutup seperti ini untuk berada waktu yang lama. Waktu saya pergi ke mall, 10 menit, 15 menit saya harus keluar, saya harus melihat lagi lingkungan luar, sehingga hati saya boleh berada tentram kembali. Saya itu berlangsung lama, saya tidak tahu apa yang menjadi penyebab itu. Dan semua kehidupan saya semua tertekan. Orang-orang juga tidak bisa membantu saya. Saya hanya bisa menangis. Tetapi ada seorang teman saya, seorang yang dekat dengan Tuhan, dia bilang, Iwan, satu-satunya jalan penyembuh adalah Yesus Kristus. Engkau harus terobos, engkau harus berseru seperti orang-orang gila, maju dan berseru kepada Tuhan Yesus. Dan apa yang saya lakukan? Setiap hari dengan keterpurukan saya semakin hari semakin merosot, saya berseru-seru, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Setiap hari saya lakukan itu. Saya masih ingat, di rumah saya ada satu salib di ruang tamu saya. Saya sampai berlutut, saya sampai berseru-seru, Tuhan Yesus tolong saya, Tuhan Yesus tolong saya. Dan apa yang terjadi? Setelah saya berseru-seru dengan Tuhan Yesus, dengan segala apa yang saya miliki, penyakit itu berangsung-angsung sembuh. Selama 3 bulan lamanya, bayangkan, selama 3 bulan lamanya, saya terkukung oleh penyakit tersebut. Tetapi melalui Yesus Kristus, segala penyakit yang aku derita, yang tidak tahu apa penyebabnya, itu sembuh. Dan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kalau Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan saya, Tuhan Yesus juga sanggup menyembuhkan kita semua. Asalkan kita berseru kepada Dia, jangan goyang, jangan bimbang. Sebab Yesus adalah jalan dan kebenaran. Hanya satu-satunya Dia tabib yang dapat menyembuhkan segala penyakit kita. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, marilah saat ini kita bangkit, kita datang kepada Dia. Maka letih, lesu, beban berat kita semuanya digantikan dengan kelegaan, damai sejahtera yang begitu luar biasa. Mari tundukkan kepala, kita doa sama-sama. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Saat ini kami mengalami yang tidak enak Tuhan Yesus. Kami tidak lagi bisa bergerak. Kami terhimpit oleh segala macam permasalahan. Belum lagi tubuh kami ini ada suatu penyakit Tuhan Yesus. Bapa, kami berseru kepadamu, Tuhan Yesus tolong saya. Tuhan Yesus tolong kami Tuhan. Dan kami percaya ada satu kuasa yang mengalir yang menyembuhkan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk segala sesuatunya. Kalau Engkau dulu pernah bisa mengobati orang yang pendarahan 12 tahun. Kalau Engkau bisa mengobati hamba-Mu yang sakit itu Tuhan. Dan Engkau juga bisa menyembuhkan setiap orang yang berseru-seru kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.